Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, dan salah satu hal yang mungkin harus kita lakukan namun jarang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah dan ibu kita, hadirin. Karena seorang ayah, seorang ibu itu mungkin kadang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai anak-anaknya lah yang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Seorang anak itu perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya, karena mungkin orang tuanya itu kadang lalai atau kadang gak maksimal di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang andil seorang ayah dan seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya dan mengajak anak-anaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Maka dari itu, kita sebagai kedua orang tua itu memiliki kewajiban sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya abi itu mungkin lupa ketika diberikan kenikmatan, gak bersyukur, maka syukur anaknya lah yang mungkin bisa mewakili syukur orang tuanya ketika seorang anak mengucapkan, ya Allah, berikanlah aku ilham dan petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-31 di pertemuan yang ke-33 dari KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-31 ini mengajarkan kita untuk belajar jadi orang yang zuhud, hadirin. Belajar untuk mendapatkan cinta Allah dan belajar untuk mendapatkan cinta manusia. Tentunya hal-hal itu bisa digapai oleh kita dengan beberapa faktor. Kita lihat bagaimana pertanyaan cerdas
dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaiku, begitu juga manusia itu akan mencintaiku. Hadirin, pertanyaan sahabat lagi-lagi berkelas. Bagaimana mereka meminta petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan petunjuk tentang satu amalan, yang mana dengan amalan tersebut mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Kita lihat bagaimana kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah, mengungkapkan cinta kita kepada manusia. Namun jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Yang harus kita perhatikan, kita boleh mengucapkan cinta kita kepada Allah, kita boleh mengungkapkan cinta kita kepada manusia, tapi apakah Allah dan manusia cinta kepada kita, hadirin? Ini poin pentingnya. Dan kita lihat juga bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangatnya di dalam mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkan cinta Allah dan cintanya manusia. Wahai Rasulullah, berikan kabar kepadaku tentang satu amalan yang mana dengan amalan tersebut aku akan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab nih hadirin, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau, ambillah kadar darurat, kebutuhan pokok, ambillah hajat dari dunia, dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tinggalkanlah hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat zuhud, hadirin. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan zuhud itu meninggalkan apa-apa yang gak bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau kita perhatikan hidup kita, kita timang-timang dan kita pilih-pilih. Jika seandainya ada yang membahayakan akhirat kita, maka tinggalkan. Itulah zuhud. Kita perhatikan teman-teman kita kok malah mengajak kita lalai dari Allah, lalai dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkan hal-hal tersebut, hadirin. Kita lihat juga bagaimana perkataan-perkataan ataupun banyak ngomong, banyak berkumpul, ketika perkumpulan itu, ketika omongan itu melalaikan kita atau bahkan mungkin gak bermanfaat sama sekali untuk akhirat kita, maka tinggalkan, hadirin. Zuhud adalah sesuatu yang diminta dari kita agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita zuhud, artinya ketika kita melihat orang lain, maka kita katakan orang lain tersebut lebih baik daripada kita. Iya, hadirin. Zuhud itu ketika kita melihat ada hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, kita ambil, hadirin. Maka dari itu, bukan berarti zuhud itu meninggalkan pakaian yang mewah. Bukan berarti juga orang yang zuhud itu identik dengan miskin, hadirin. Miliarder itu memiliki hak dan bisa juga untuk zuhud. Karena zuhud itu nggak identik dengan miskin. Kita lihat bagaimana seorang Utsman ibnu Affan, Abdurrahman ibnu Auf, mereka mendapatkan harta dunia, mereka mendapatkan
dunia, akan tetapi mereka pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana seorang Utsman bin Affan ketika ditawarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, barang siapa yang membeli bi'r rumah, sumur rumah yang di Madinah sana, maka ia akan mendapatkan surga. Maka dengan harta yang dimiliki oleh seorang Utsman ibnu Affan, dia beli sumur tersebut dan dia wakafkan, hadirin. Maka dari itu, zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Ketika harta kita bertambah, orang yang zuhud itu keadaannya sama saja, nggak merubah kehidupan dia, nggak merubah dia jadi sombong. Begitu juga ketika harta dia berkurang, hadirin, keadaan dia sama saja. Dia mendapatkan ujian, ya dia bersabar. Dia mendapatkan kenikmatan, ya dia bersyukur. Seorang Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya oleh seorang nih, hadirin, apakah orang yang memiliki harta 1.000 dinar, kalau kita kalikan pada saat zaman sekarang, kalau seseorang memiliki harta 2,5 miliar, maka bisakah orang tersebut dikatakan zuhud? Kata Imam Ahmad, iya, dengan syarat dia nggak bergembira jika hartanya bertambah, dan dia pun nggak sedih jika hartanya berkurang. Jadi tetap tuh keadaannya, mau hartanya bertambah, mau hartanya berkurang, dia tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Bahagia dengan dunia adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, belajarlah untuk zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk zuhud di dunia ini. Jika seandainya kita gembira nih dengan harta yang terus semakin bertambah, bahkan mungkin membawa kita untuk sombong, maka hal ini tercela, hadirin. Akan tetapi ketika kita bangga dan bahagia, harta kita bertambah, karena inilah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka senang yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat bertanya kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku. Maka jawaban baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah, ambillah kadar-kadar darurat, kadar-kadar pokok, kebutuhan pokok hajat kita dari dunia, dan tinggalkanlah apa-apa yang gak bermanfaat untuk akhirat kita. Dengan melakukan hal ini nih, hadirin, kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ketika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita, maka malaikat pun akan mencintai kita, dan orang-orang pun akan mencintai kita, hadirin. Maka poin pentingnya, berusahalah dan belajarlah jadi orang yang zuhud. Dan kemudian sahabat pun kembali bertanya, kabarkan kepadaku tentang amalan yang jika seandainya amalan tersebut aku lakukan, manusia itu akan cinta kepadaku. Hadirin, bukan berarti kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mana manusia itu mencintai kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ridho manusia, nggak mungkin, hadirin. Kenapa kok kita harus zuhud? Kenapa kok kita harus mendapatkan cintanya manusia? Agar kita bisa mendapatkan kebaikan mereka, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat, dan agar kita selamat dari kejelekan-kejelekan mereka, hadirin. Mereka memiliki niat yang nggak baik,
itu bisa terselamatkan ketika mereka manusia mencintai kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita ketika kita zuhud dan gak minta-minta kepada orang-orang, maka inilah yang akan menyebabkan mereka cinta kepada kita. Sebenarnya banyak faktornya, mengucapkan salam, memberikan hadiah, tapi zuhud dari tangan-tangan manusia, nggak minta-minta, maka inilah yang menyebabkan mereka mencintai kita. Hadirin, kenapa kok manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk menumpuk harta, semangat untuk berusaha membuat kaya mereka. Dan sebagian di antara kita itu berusaha semaksimal mungkin jangan sampai hartanya berkurang, hadirin. Iya. Dan sebagian di antara kita juga memiliki sifat gak mau menginfakkan harta yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berkata, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. Maka bertakwalah engkau semampumu dan dengarkanlah, taatkanlah dan berinfaklah. Maka inilah yang lebih baik dari yang lebih baik untuk kalian. Dan nih hadirin, manusia itu gak suka dengan orang-orang yang sering minta-minta. Nah, ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, gak minta-minta, maka itu akan mendapatkan keajaiban ataupun mendapatkan perasaan senang dari mereka. Dan mereka pun akan senang, oh tetangga kita namanya itu, mereka tahu kita kaya dan mereka tahu kita kaya dan mereka nggak minta-minta. Itu akan menyebabkan orang-orang tersebut cinta kepada kita nih hadirin. Dan ketika kita mendapatkan cinta mereka, maka kita pun akan selamat dari kejelekan-kejelekan mereka dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat bagaimana hadis ini menggambarkan kepada kita tentang dua wasiat yang besar. Wasiat untuk zuhud di dunia. Ini merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengedepankan dunia padahal akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu kekal, hadirin. Dan bagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian ingin dunia padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin akhirat. Wa qad dhammallahu man kana yuridud dunya bi'amalihi wa sa'yihi wa niyatihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencela orang-orang yang dengan amalannya, dengan usahanya dan dengan niatnya, tapi mereka berusaha untuk mencari dunia. Karena dunia ini satu hal yang hina, hadirin. Enggak sebanding dengan sayap nyamuk, hadirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Jika sekiranya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak akan memberikan minuman untuk orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan ya hadirin, kita zuhud dari apa-apa yang berada di tangan manusia, nggak minta-minta, itu insya Allah akan mendatangkan cinta mereka. Jika sekiranya kita ditimpa dengan satu ujian, maka kita pun akan selalu berharap mendapatkan pahalanya, akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ketika kita mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, inilah wasiat yang pertama agar kita zuhud dan merasa cukup. Ambil kebutuhan-kebutuhan dan kadar-kadar darurat, kebutuhan pokok, hajat dari dunia yang ini yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan tinggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akhirat, hadirin. Inilah wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, jangan minta-minta. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulianya seorang mukmin itu dengan qiyamul lail, dan izzahnya ataupun dan mulianya seorang muslim juga dengan merasa cukup dari manusia. Dan manusia itu akan berusaha menghormatimu selama engkau tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, poin pentingnya di hadis yang ke-31 ini, bagaimana kita belajar jadi orang yang zuhud agar kita mendapatkan cinta Allah dan cintanya manusia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.